Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desiani Afisyena Diono Putri dan adik-adik bisa memanggil saya dengan Dokter Afi, akan membagikan mengenai apa itu refleksi dan apa manfaat refleksi. Refleksi ini erat kaitannya dengan adik-adik karena adik-adik sekarang sudah menjadi seorang pembelajar yang dewasa, ya. Nah, adik-adik sebagai seorang pembelajar yang dewasa itu perlu memiliki kemampuan refleksi. Nah, kenapa sih? Mari kita lanjutkan untuk mengetahui refleksi itu apa, ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa itu refleksi, tujuan dan manfaat refleksi, proses refleksi diri itu seperti apa, dan bagaimana akhirnya adik-adik bisa menyusun refleksi dengan baik. Sebagai pendahuluan, adik-adik tentunya di sini semua ingin menjadi dokter, ya. Maka kenapa adik-adik memilih Fakultas Kedokteran Unpas? Karena adik-adik akan menjadi seorang profesi dokter. Komponen utama yang harus dimiliki profesi dokter adalah profesionalitas. Dan ini terdapat pada buku Standar Nasional Pendidikan Dokter di Indonesia bahwa pilar kompetensi pertama yang harus dimiliki oleh seorang dokter adalah profesionalitas. Dan salah satunya adalah mawas diri. Apa itu mawas diri? Jadi profesi dokter harus mampu menilai kompetensi dirinya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri dengan belajar sepanjang hayat. Apa maksud dari belajar sepanjang hayat? Jadi pembelajar sepanjang hayat ini adalah proses belajar yang tiada hentinya. Jadi walaupun saya sudah selesai menjadi seorang melalui pendidikan dokter, guru-guru kita sudah selesai melalui pendidikan dokter, karena ilmu dan pengetahuan juga teknologis berkembang sangat pesat, maka kita harus memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat. Dan ini erat kaitannya dengan adult learner ya, dan adult learning. Jadi, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang adult learner adalah kemampuan menilai diri, kemampuan mengevaluasi diri, dan kemampuan akhirnya untuk meregulasikan dirinya. Mungkin pada sesi-sesi sebelumnya adik-adik sudah mengetahui apa itu self-regulated learning yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran sepanjang hayat atau adult learning ya. Nah, jadi pada saat self-regulated learning, pada saat kita meregulasikan diri, kita perlu tahu sebetulnya tahap yang pertama adalah tahap mengetahui tujuan ya. Tujuan, strateginya bagaimana untuk mencapai tujuan dan motivasi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Dan pada saat kita melakukan strategi yang sudah kita rencanakan, kita juga mengevaluasi dan tahap mengevaluasi atau memonitoring ini juga masuk dalam keadaan tahap refleksi ya, tapi refleksinya in action ya. Nanti refleksi pada saat setelah melakukan kegiatan itu ada reflection after phase gitu. Jadi ini di sini kita menilai dan adjust diri kita sebetulnya apa sih yang perlu kita perbaiki ya, atau apakah kita sudah mencapai tujuan, sudah betul atau belum, dan apa yang sudah betul, apa yang belum, atau apa yang sudah baik, apa yang belum, itu harus kita perbaiki. Dan keterampilan-keterampilan itu sangat penting dikembangkan sejak kalian menjalani pendidikan dokter. Ya, saat ini kalian sudah menjalani pendidikan dokter tahap pertama ya, di tahap akademik atau tahap sarjana, karena sebetulnya di beberapa penelitian kemampuan self assessment dokter masih belum cukup baik. Sehingga kami berharap dan kita juga akan optimis bahwa adik-adik nantinya akan memiliki kemampuan mawas diri yang baik. Secara definisi, refleksi ini merupakan sebuah proses metakognitif ya. Wah, apa nih proses metakognitif itu? Jadi proses berpikir, cara berpikir. Akhirnya kita memikir apa yang harusnya sebelumnya kita lakukan. Bagaimana kita berpikir, cara berpikir kita. Apa sih yang sebelumnya harus dilakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Apakah yang sedang kita lakukan ini benar? Lalu apa yang sudah kita lakukan itu betul, benar, baik, dan apa yang harusnya sebetulnya kita perbaiki, begitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menghadapi segala situasi yang kalian akan hadapi nantinya pada saat proses pembelajaran untuk bisa
kalian perbaiki gitu ya. Pasti tentunya pada saat kalian menghadapi sebuah proses pembelajaran, ada hal yang baru, ada hal yang belum kalian ketahui, dan mungkin akan menghadapi sebuah kegagalan-kegagalan kecil misalnya, atau mungkin besar, dan itu tidak masalah asal kalian memiliki proses metakognitif, kalian bisa berpikir apa yang perlu kita perbaiki, begitu ya. Nah, tujuannya apa sih kalau misalnya kita sudah memiliki kemampuan refleksi ya? Jadi tujuan refleksi itu adalah untuk memonitoring proses belajar, menilai dan mengevaluasi kemampuan diri kita juga. Sehingga manfaatnya apa? Proses pembelajaran lebih dalam. Ya, kita bisa tahu apa yang kita ketahui, kenapa kita harus tahu itu, apa yang sudah kita ketahui, apa yang belum, dan apa yang perlu kita perbaiki. Dan akhirnya kemampuan akademik kita juga seiring waktu akan meningkat. Dan pada saat kalian menghadapi situasi-situasi pembelajaran dan mungkin menghadapi situasi-situasi tugas yang begitu banyak, kalau kalian bisa meregulasikan diri kalian sendiri, bisa merefleksikan kalian sendiri, hasil pembelajaran kalian sendiri, kalian akan mencapai physiological well-being. Apa itu? Jadi secara psikis kalian baik ya, tidak ada, kami harapannya tidak ada yang pusing atau cognitive overload karena tugasnya terlalu banyak atau banyak kesalahan dan lain sebagainya. Jadi kesalahan itu tidak apa-apa tapi asal kita perbaiki dan akhirnya kita bisa meningkatkan efektivitas diri kita dalam proses pembelajaran, ya. Nah, lalu bagaimana menyusun refleksi? Proses refleksi itu dimulai dari proses kita melakukan, lalu kita lihat, kita review, lalu kita rencanakan apa sih yang harus kita perbaiki. Sebetulnya sesimpel itu. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa mereviewnya itu seperti apa? Nah, dengan kalian menuliskan narasi refleksi, kalian bisa mereview dan merencanakan apa yang selanjutnya harus kalian lakukan, ya. Saya ingin membagikan Gibbs Reflective Cycle ini kepada adik-adik. Jadi Gibbs Reflective Cycle ini merupakan sebuah siklus ya yang bisa adik-adik gunakan untuk melakukan atau membuat narasi refleksi ya. Dimulai dari deskripsi. Yang pertama mulailah dengan menceritakan pengalaman kalian secara objektif. Misalnya kalian sudah melakukan proses matrikulasi atau kalian sudah melakukan PKKMB di FK atau kalian sudah melakukan kegiatan proses pembelajaran apa saja, silahkan deskripsikan. Apa yang terjadi sih beberapa hari yang lalu atau hari kemarin atau apa sih yang terjadi kemarin gitu ya, siapa yang terlibat, kapan, dan di mana hal itu bisa terjadi. Lalu sampaikan juga perasaan apa yang kalian rasakan. Apakah kalian deg-degan misalnya gitu ya, lalu apa kalian excited justru, wah bahagia, dan lain sebagainya. Dan ini sebetulnya sangat penting, kenapa? Karena akan mempengaruhi interpretasi kita terhadap kejadian tersebut. Sebetulnya saat itu kita apa sih yang kita rasakan? Dan setelah kita mengungkapkan apa yang, kita rasakan, respon emosional yang kita keluarkan, maka kita langsung melakukan evaluasi. Nilai aspek yang baik, aspek yang buruk dari pengalaman tersebut, apa yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak. Kira-kira apa dampak positif dari kebaikan atau dampak positif dari, segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Ya, lalu lakukan analisis. Kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Nah, di tahap analisis ini juga bisa kalian tambahkan bukti-bukti objektif. Misal, oh saya tidak bisa menjawab, saya tidak memahami anatomi misalnya, karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh dokter Gianita, misalnya seperti itu. Jadi, ini juga di tahap analisis ini kalian menyampaikan eh, mengapa hal itu bisa terjadi, buktinya apa, dan bisa kalian kaitkan dengan literatur yang relevan. Lalu di tahap kelima adalah kesimpulan. Tentukan apa sih yang bisa kalian lakukan secara berbeda dan apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Misal, oh setelah saya tidak memahami, saya tidak bisa memahami fisiologi misalnya, pada saat dokter Gianita bertanya,
berarti sebetulnya fisiologi itu penting dan harus saya pelajari. Saya tidak belajar karena, misalnya tadi di analisis, saya tidak belajar karena saya merasa cukup dari teman saya yang menyampaikan gitu, padahal di kesimpulan kalian sampaikan, ternyata mencatat, eee, materi yang mungkin bukan tugas kita itu tidak, apa ya, itu ada gunanya, misalnya gitu ya. Jadi ke depannya kalau misalnya saya dihadapkan dengan proses yang seperti ini lagi, mungkin saya akan mencatat hal-hal atau materi-materi yang mungkin bukan menjadi tugas saya untuk saya ketahui karena ternyata hal-hal yang tidak saya catat ini atau saya berharap dari orang lain ini sangat penting. Sehingga kalau misalnya saya tidak, mencatat atau kalau saya tidak mempelajari lebih lanjut, akhirnya saya tidak akan mengetahui hal tersebut. Sementara hal tersebut sangat penting untuk saya memahami sistem apa misalnya yang nantinya kalau saya mendapatkan pasien ini saya harus mengetahui hal tersebut, gitu ya. Jadi itu sebuah kesimpulan dan rencana tindakan itu, bisa ditambah lebih spesifik. Nah, bagaimana nanti kita, sampaikan ya. Nah, selanjutnya adik-adik saya ingin membagikan, beberapa pernyataan ya. Jadi di sini ada mahasiswa kedokteran yang sudah menuliskan sebuah refleksi, narasi refleksi, dan boleh adik-adik, cocokkan kira-kira ini langkah Gibbs reflective cycle yang mana? Apakah deskripsi, action plan, atau feeling, atau evaluation, analysis, action plan, atau conclusion gitu ya. Jadi, silakan adik-adik lihat. Nah, adik-adik ini adalah paragraf, yang mungkin akan saya bagikan. Ini slide pertama, kira-kira menurut adik-adik masuk ke dalam Gibbs reflective cycle yang mana? Boleh dibaca dan silahkan dijawab ya. Ya, selanjutnya adalah ini slide yang kedua, silakan menurut adik-adik ini masuk ke langkah yang mana? Silakan dibaca. Ya, mudah-mudahan benar ya. Oke, lalu selanjutnya silahkan dibaca dan dijawab. Ya, yang ini adalah slide selanjutnya. Silakan dibaca oleh adik-adik dan mungkin adik-adik bisa mencocokkan kira-kira ini langkah yang mana. Oke, selanjutnya silakan dibaca ya dan dijawab. Ya, ini adalah slide yang selanjutnya juga. Silakan dibaca baik-baik. Oke, ya. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyusun tindak lanjut. Nah, di sini ada sebuah mnemonik yang juga mungkin beberapa adik-adik kenal atau mungkin familiar. Di sini ada mnemoniknya SMART ya. Jadi SMART ini merupakan kepanjangan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Apa sih maksudnya? Jadi sebetulnya cara menyusun tindak lanjut ini banyak macamnya dan mungkin sebetulnya kita juga bisa tanpa, tools ini gitu. Tapi menurut penelitian yang, kami dapatkan, dalam sebuah tools SMART ini akan meningkatkan performa akademik seorang peserta didik gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik menyusun tindak lanjut dengan tools SMART ini, kalian akan, mendapatkan manfaat yang juga luar biasa gitu ya. Yang pertama adalah spesifik, jadi tujuannya harus jelas dan terperinci, tidak abstrak ya ingat, dan ini harus juga mampu menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai, mengapa itu penting, dan siapa yang terlibat ya. Jadi contohnya saya ingin meningkatkan pemahaman saya tentang anatomi sistem kardiovaskular. Lalu measurable, tujuan harus dapat diukur, sehingga kita tahu kapan tujuan itu bisa tercapai. Jadi bisa melibatkan sebuah, kriteria yang spesifik ya, misal saya akan mempelajari 5 bab tentang sistem kardiovaskular dan menyelesaikan 10 soal latihan setiap minggu, begitu. Dan misalnya dengan 10 soal latihan yang setiap minggu dilakukan, apabila menjawab dengan benar berarti artinya kita sudah bisa memahami materi tersebut gitu. Lalu yang
ketiga adalah achievable. Jadi harus realistis, harus bisa dicapai berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang ada. Jadi kalau misalnya adik-adik masih dalam tahap adaptasi, kalian harus juga bisa menilai kemampuan diri kalian sendiri. Misal mungkin tidak lantas akhirnya ketika kalian tidak mengetahui sebuah materi tertentu, akhirnya kalian seharian belajar itu enggak, ya. Kenapa? Karena banyak yang harus dipelajari, lalu kalian juga memiliki keterbatasan dalam konsentrasi, ya. Belajar itu punya batas konsentrasi ya adik-adik. Jadi sebetulnya kalau 2 jam lebih itu sudah mulai tidak konsentrasi. Jadi mungkin misalnya meluangkan 2 jam atau misalnya 2 jam ini dibagi. 1 jam materi anatominya, misalnya 1 jam lagi materi apa sesuai dari tujuan yang tadi adik-adik, eee, yang adik-adik mau capai ya. Lalu selanjutnya adalah relevan. Apakah tujuan ini relevan atau selaras dengan kebutuhan kita? Misal, apakah anatomi ini dalam sistem kardiovaskular berguna untuk profesi kita sebagai dokter? Apa gunanya kita harus tahu. Sehingga apa yang ingin kita ketahui, apa yang kita tindak lanjuti tidak sia-sia ya. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah time bound. Jadi harus punya batas waktu yang jelas, sehingga ada dorongan untuk menyelesaikan tugas atau menyelesaikan rencana tindak lanjut tersebut. Misal untuk meningkatkan pemahaman anatomi sistem kardiovaskular ini, berarti saya alokasikan 2 minggu misalnya, atau 4 minggu, atau 3 minggu misalnya seperti itu ya. Maka di 3 minggu kemudian atau bahkan mungkin di setiap minggunya kita harus sudah memonitor. Dan di minggu, akhir minggu keempat misalnya atau tadi ketiga, itu kalian bisa mengukur secara, general sebetulnya apakah kalian sudah meningkat pemahamannya tentang anatomi dari sistem kardiovaskular. Seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, jadi adik-adik akan menjadi seorang profesi dokter, ya. Kembali lagi, seorang dokter harus punya kemampuan profesionalitas. Dan profesionalitas salah satunya adalah mampu belajar sepanjang hayat dengan meningkatkan kemampuan mawas diri sehingga nanti adik-adik mampu mengetahui kelemahan, kelebihan diri yang akhirnya kualitas diri kalian bisa meningkat. Dan refleksi merupakan kegiatan yang tepat untuk melatih kemampuan mawas diri sejak tahap akademik. Refleksi membantu kita mengetahui kekurangan, kelebihan, serta kita nanti akhirnya terbiasa untuk membuat rencana tindak lanjut yang spesifik, terukur, realistis, dan dapat tercapai. Gunakan Gibbs Reflective Cycle untuk membantu kita melakukan refleksi diri dan gunakan tools SMART yang tadi sudah kita sampaikan ya, untuk menyusun rencana tindak lanjut yang juga spesifik sehingga adik-adik bisa mencapai tujuan yang adik-adik inginkan. Terima kasih adik-adik, itu yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu untuk adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.